Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Adelia dari kelas 12 MIA 3 SMA Negeri 2 Kampung Rakyat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat Indonesia. Nah, penasaran? Mari kita simak videonya. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno selaku presiden pertama Indonesia memproklamasi Indonesia yang terjadi pada 1945 bertepatan ketika di bulan Ramadan 1365 Hijriah. Tepatnya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi, Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat, 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar serta berakibatkan sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konnisflint, Medan Merdeka. Namun, kantor tersebut kosong.
Soekarno dan Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di dalam, sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi serta masih nunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tajasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Handas Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan. Hadir BM Dia, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Handas Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada pukul 10, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.